Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Lawan. Lawan siapa? Lawan siapa? Soeharto. Soeharto. Semakin ditekan. Semakin ditekan. Terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi kuliah jalanan biasanya nilainya setengah SKS, 0,5 dalam angka desimal. Nolnya untuk istana, setengahnya untuk pikiran kita. Supaya genap 1, kita teriakan lagi, hidup korban! Sebelum saya memulai kuliah ini, kuliah jalanan, sebelum saya berbagi pikiran dengan teman-teman sekalian, saya mau bertanya dulu. Ada yang namanya di antara kita namanya Teddy? Ada? Tidak ada? Tidak ada sama sekali? Baik, karena tidak ada maka kuliah ini saya beri judul Teddy, Teddy, Teddy. Ada 3 Teddy. Konkret, nyata, bukan khayalan. Tapi saya tidak sedang berbicara Teddy sebagai sosok yang konkret dan nyata, benda atau orang, tapi Teddy sebagai sebuah paradigma. Artinya, Teddy sebagai model berpikir negara mengelola warganya. Ada 3 Teddy. Teddy pertama, Teddy Bear, boneka Teddy. Tahu sejarahnya? Jadi Teddy Bear ini untuk menghormati Theodore Roosevelt, Presiden ke-26 Amerika Serikat. Suatu ketika ia berburu, dan ketika berburu, asistennya menangkap beruang liar, diikat. Sama asistennya kemudian bilang, Pak Presiden, tembak saja. Tahu apa yang dilakukan Presiden ini? Dia menolak. Alasannya, seekor hewan yang lemah tidak layak untuk ditembak karena tidak etis dan tidak sportif. Jadi Teddy Bear adalah lambang sportivitas dalam politik, bukan kecurangan dalam politik yang lestari. Tetapi kemudian dari situ seorang pasangan suami istri menggagas sebuah boneka Teddy Bear, direproduksi banyak di pabrik-pabrik dan menjadi mainan populer. Seperti kita tahu, boneka itu bukan hanya fungsinya mainan, tetapi objek transisional. Apa itu objek transisional? Dia membantu seorang anak untuk pelan-pelan lepas dari orang tuanya dan mengenal dunia luar. Jadi dia antara. Makanya objek transisional macam boneka ataupun mainan ataupun apapun, kalau anak itu sedang ngantuk, dipeluk. Kalau anak itu sedang marah, dipukul, dibanting-banting. Kalau anak itu mau tidur, dijadikan bantalan. Hanya soalnya, rezim ini, pemerintah ini, tidak pernah dewasa. Dia menjadi bergantung pada objek transisional yang adalah warganya. Kita adalah bantalan kekuasaan. Dan pemerintah bergantung pada kita. Bergantung sejauh dijadikan objek. Ketika kontestasi politik, suaranya digunakan. Seusai kontestasi politik, dibiarkan hidup ala kadarnya. Teddy yang pertama adalah lambang dari negara pabrik yang menjadikan warga sebagai bantalan kekuasaan. Teddy yang kedua. Teddy yang kedua ciri khasnya gundul. Bagian dari parcok. Itu tuh. Tahu Teddy siapa? Ada yang ingat? Teddy parcok. Teddy siapa? Gundul, kekar, agak gemuk. Ya, jadi Pak Polisi Teddy ini tugasnya sebagai polisi harusnya menjaga warganya dari bahaya narkoba. Dia merampas narkoba, tapi kemudian dia gunakan untuk bisnisnya sendiri.
Inilah gambaran, Teddy kedua adalah gambaran dari aparatus yang menggunakan institusinya untuk berbisnis, bahkan bersaing ekonomi dengan warganya sendiri. Jadi parcok-parcok, tenang saja, Anda tidak perlu merasa bersalah sendiri. Karena kalian bukan satu-satunya aparat. Kalian punya saingan, Parjo, Partai Kacang Hijau. Mereka bersaing untuk menghamba pada panglima tertinggi. Tetapi satu suara dalam menggasak warganya. Teddy yang kedua adalah paradigma dari negara bisnis yang mengontrol seluruh hidup warganya, yang adalah militerisasi publik. Orang sudah enak di Papua, bakar batu, makan babi, mereka cari batu yang lain, emas. Orang di Papua sudah enak makan sagu, mereka babat hutannya, sehingga mereka harus berkilo-kilo meneteng salib merah dan memancang di setiap tanah adat dan ulayatnya. Aparat dari negara bisnis menjadikan semuanya proyek untuk kekayaan sendiri. Mulai dari MBG, proyek strategis nasional, dan yang melawan dihilangkan, disiram air keras. Negara bisnis tidak akan pernah membiarkan warganya mandiri secara ekonomi, sebab semuanya dimiliterisasi. Kita memasuki yang disebut rezim perang global. Suatu pertautan antara ekonomi dan militer diatur dengan disiplin komando, dan rakyat dibiarkan mendapatkan tetesan-tetesan nasi basi. Yang ketiga, Teddy yang ketiga. Sudah bisa menebak Teddy siapa? Teddy siapa? Teddy yang bertahta di etalase istana. Cirinya senyumnya manis, tapi dismisif, meremehkan kritik. Inflasi pengamat. Saya sibuk kerja sehingga tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar suara-suara dari pengamat. Dismisif. Karena dismisif selalu cemberut. Makanya kita perlu nyanyikan sedikit lagu agar dia tidak terlalu dismisif. Lagu lama waktu saya SD. Serdadu memang lemah syafat, Nyonya Pertiwi tak sudi melihat. Serdadu sudah banyak disuap, semua ini jelas berkarat. Serdadu, pandanglah dada kami, gunakan hati, jangan pakai belati. Jadi, Teddy yang ketiga adalah gambaran dari negara besi, tuli dan tidak mau mendengar. Jangan buang-buang waktu mendengarkan pidato presiden yang molor, karena telinganya bukan di presiden, ada di Teddy. Jangan sibuk-sibuk menyuarakan ke presiden. Jangan sibuk-sibuk mendengarkan pidatonya. Cukup dengar mulutnya. Jangan dengar presiden, cukup dengar telinganya. Dengarkan suaranya. Teddy yang ketiga adalah paradigma bagi negara besi. Kawan-kawan semuanya, kita semua rentan untuk dijadikan bantalan kekuasaan, dijadikan objek transisional, diadu domba. Ingat peristiwa akhir Agustus, jam 8 malam terjadi pembakaran di fasilitas umum. Siapa yang memprovokasi? Parjo. Sebut aja. Siapa yang mencari kambing hitam? Parcok. Mereka bersaing menjilat kekuasaan dan warga sipil. Bukan hanya aktivis,
mereka yang bekerja berkalang keringat, mereka yang jadi korban. Kurir ditangkap, buruh ditangkap, tukang parkir ditangkap, pemulung ditangkap, dipukuli, digosokkan odol, difoto, dikriminalisasi dalam pengadilan sesat. Maka marilah kita semua, memang kita ini cinta tanah air ya, tapi sayang negara tidak cinta rakyatnya. Maka kita tidak berdesa berharap pada negara. Yang bisa kita buat adalah saling menjaga sesama warga agar tidak dijadikan bantalan kekuasaan. Dan sembari mengingatkan satu sama lain agar kita waspada tidak dijadikan boneka beruang yang dijadikan mungil dan imut. Dan untuk mengingat itu, aksi Kamisan menjadikan kita untuk mengingat memoria pasionis, memoria penderitaan, bahwa kita semua rentan untuk di situ. Marilah kita saling silih asuh, saling menjaga sebagai warga, dan jangan mau dijadikan boneka mungil, sebab kalau kita marah melihat ketidakadilan, jadilah beruang. Jangan jadi bebek-bebek komando. Marilah kita menjadi elang yang kritis dan selalu berteriak. Semakin ditekan, semakin melawan. Semakin ditekan, semakin melawan. Hidup korban, jangan diam. Jangan diam, lawan. Jangan diam, lawan.